Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulung Weto Muklis dengan NIM 2011301078. Saya dari kelas 2A Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer, yaitu membuat topologi WAN menggunakan DCHP. Untuk soalnya sebagai berikut, yaitu suatu perusahaan memiliki dua kantor cabang, yaitu cabang Tanah Laut dan cabang Banjarmasin. Pada cabang Tanah Laut memiliki 4 PC, 3 laptop, 2 switch, 1 access point, 1 router, dan 1 server. Pada cabang Banjarmasin memiliki 3 PC, 3 laptop, 2 switch, 1 access point, 1 router, dan 1 server. Pada kantor cabang Tanah Laut dan Banjarmasin terdapat hotspot sehingga kalau ada pengunjung di kantor bisa menggunakan WiFi untuk browsing. Diketahui, untuk semua klien seperti laptop dan PC menggunakan setting DCHP. Hubungkan kedua kantor cabang sehingga semua klien dapat saling berkomunikasi. Langsung kita mulai saja, yaitu dengan buka aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu menyusun topologi. Lalu kita hubungkan sambungannya. Untuk dua router menggunakan serial DTE dan sisanya kita gunakan sambungan otomatis agar lebih cepat. Untuk menghubungkan perangkat ke access point, kita harus mengganti modulnya, yaitu dengan cara mematikan perangkat terlebih dahulu, lalu menggeser atau melepas port RJ45, lalu menggantinya dengan port WPC300N atau port wireless. Tanda garis-garis pada laptop merupakan sambungan wireless dari laptop ke access point. Untuk PC juga kita lakukan dengan cara mematikan PC, lalu mengganti modulnya menggunakan modul wireless. Terlihat laptop yang tersambung itu tidak teratur, maka kita harus mengubah koneksinya dengan cara membuka desktop lalu wireless connection untuk merubah AP yang ingin kita sambungkan, sehingga tiap perangkat terhubung dengan AP tersendiri. Misalkan laptop Banjarmasin, supaya terhubung ke AP Banjarmasin dan tidak ke AP Tanah Laut.
Setelah semua perangkat terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan dua router atau melakukan routing menggunakan metode routing RIP versi 2. Pertama kita set IP-nya dulu untuk tiap router. Pertama-tama kita akan mengatur router pada tanah laut, yaitu konfigurasi R1 dengan cara masuk ke global konfigurasi untuk mengkonfigurasi hostname, password, dan privilege mode. Lalu konfigurasi LAN console dan LAN VTY. Selanjutnya kita akan mengatur IP serial 2, yaitu IP router yang ingin dihubungkan ke router lain menggunakan interface serial 2.2/0. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.252. Lalu kita atur IP router yang akan terhubung ke klien atau sebagai gateway klien tanah laut, yaitu menggunakan interface fast ethernet 0/0. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.2.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Langsung saja kita setting konfigurasi RIP untuk router 1 menggunakan perintah router RIP version 2.
Sebelum menyimpan konfigurasi pada NVRAM, kita akan mengatur dulu router kedua, yaitu router Banjarmasin. Kita masuk dulu ke konfigurasi global atau global privilege, lalu mengatur secret pass, secret class, line console 0, dan line VTY 04. Pada router 2, pertama-tama kita atur dulu IP fast Ethernet 0/0 atau IP yang untuk digunakan sebagai gateway pada klien Banjarmasin. Untuk IP-nya itu 192.168.3.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita akan mengatur konfigurasi IP serial 20 atau IP yang akan terhubung kepada router tanah laut. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Setelah IP pada router 2 sudah disetting, kita akan juga melakukan router RIP, konfigurasi RIP versi 2 pada router 2. Setelah dua router di setting, mari kita simpan konfigurasi pada NVRAM menggunakan perintah copy running config startup config.
Setelah konfigurasi router selesai, mari kita atur IP pada server. Untuk mengatur DHCP pada semua klien, pertama kita atur dulu server pada tanah laut. Untuk IP server sendiri kita gunakan static. Lalu buka tab service, klik DHCP untuk mengatur IP DHCP kepada semua klien. Untuk gateway kita isi IP pada fast ethernet 0/0 di router tanah laut. Selanjutnya kita atur IP pada server Kota Banjarmasin, lalu mengatur service DHCP-nya untuk klien di Banjarmasin. Lalu kita atur IP tiap klien dengan cara kita klik setting IP, langsung saja kita klik DHCP. Otomatis sistem akan mengatur IP dynamicnya. Untuk IP DHCP tidak perlu kita atur ulang lagi atau input manual karena sudah diatur pada server. Jadi untuk klien lain kita hanya tinggal klik setting IP menggunakan DHCP.
Langkah terakhir yaitu langkah pengujian atau testing. Pertama, kita akan mencoba mengeping laptop yang terhubung di Banjarmasin menggunakan PC yang terhubung di tanah laut dengan cara buka command prompt, lalu kita ping alamat IP laptop pada Banjarmasin. Ya, hasilnya ada respon yang berarti terhubung. Lalu kita lakukan track search IP pada laptop. Kita lakukan sebaliknya pada klien di Banjarmasin untuk mengeping klien yang ada di tanah laut. Itu dengan melakukan ping alamat IP klien tanah laut serta melakukan track search IP pada klien yang terhubung di tanah laut. Lalu kita coba simulasi pengiriman paket dari satu klien ke klien lainnya dengan cara mengklik tombol icon surat pada laptop pertama atau klien pertama, lalu ke klien kedua. Kita juga bisa mencobanya dari klien tanah laut ke klien Banjarmasin. Dan pada pojok kanan merupakan status pengirimannya. Apabila successful berarti sambungan berhasil. Lalu kita coba verifikasi jaringan pada router dengan cara mengeping IP router lain dari router 1 ke router 2 atau router 2 ke router 1. Lalu untuk mengetahui routing table kita gunakan perintah show IP route, show IP route, dan perintah show IP protokol untuk mengetahui setting protokol yang kita gunakan, yaitu routing rate.
Sekian dari video saya ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.